Dunia nggak tinggal diam dengan kebijakan perang dagang yang diperlakukan Donald Trump. Prabowo Subianto menyatukan suara dukungan untuk menghadapi Amerika Serikat. Suara ini pun akhirnya direspon oleh Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis. Dalam pertemuannya, kedua tokoh internasional ini membahas soal penguatan ekonomi. Salah satunya adalah melawan dampak perang dagang Amerika yang saat ini mulai dirasakan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke, kita tahu sendiri kebijakan Donald Trump menaikkan pajak atau perang tarif antara Indonesia dan juga Amerika dan banyak juga negara-negara lainnya. Kini Indonesia melawan dan tidak takut lagi. Amerika malah panik ya karena Indonesia mendapat dukungan dari anggota BRICS. Gimana berita kelanjutannya? Langsung saja kita cek video sama-sama, Lur. Cek it out. Masalah aneh dibuat Donald Trump. Ya. Donald Trump kembali membuat gempar dunia dengan kebijakan anehnya. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini tiba-tiba menerapkan tarif dagang yang cukup tinggi. Trump menerapkan tarif timbal balik ke negara-negara mitranya. Pria berumur 78 tahun ini merasa Amerika Serikat telah dirugikan karena banyak mengimpor produk dari luar. Politikus 78 tahun ini mengeluh industri Amerika melemah karena diambil alih pihak asing. Para pekerja Amerika menderita karena lapangan kerjanya diambil pihak asing. Sudah saatnya kita makmur dan membuat Amerika hebat lagi, tegas Trump. Ditambah lagi Trump ingin menantang Uni Eropa yang dinilai tak adil kepada Paman Sam. Hello ya, Uni Eropa ditantang sebagai upaya balas dendam dari politikus kelahiran New York tersebut. Namun upaya ini justru merugikan perekonomian Amerika Serikat. Bagaimana tidak, indeks saham milik Paman Sam seketika rontok dan para konglomerat langsung menelan kerugian besar. Buktinya, Jeff Bezos harus menelan kerugian hingga 1.000 triliun rupiah. Nasib apes juga dialami Mark Zuckerberg yang kekayaannya menurun sebesar 17,9 miliar dolar. Kerugian serupa akibat kebijakan aneh Trump juga dirasakan di Indonesia. Pasalnya, industri tekstil tanah air sangat bergantung dengan ekspor ke Amerika Serikat. Tercatat, Indonesia telah mengekspor produk tekstil ke Amerika senilai 2,48 miliar dolar. Gak heran penerapan tarif ini akan berdampak besar terhadap perindustrian kain tanah air. Pasalnya, buruh tekstil terancam akan di-PHK akibat penerapan kebijakan aneh Trump. Gila ya, dampaknya luas banget ya. Bersatu dengan Eropa. Melihat gebrakan aneh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia nggak mau tinggal diam. Prabowo Subianto langsung bergerak cepat untuk melindungi tanah air yang ikut terdampak. Buktinya, orang nomor 1 Indonesia ini baru saja menjalin kontak dengan Emmanuel Macron. Kabarnya kedua pihak bakal meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Bahkan Macron sudah membocorkan sejumlah agenda bersama Pak Prabowo. Salah satunya dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh termasuk di sektor logam kritis dan transisi energi. Macron juga dikabarkan akan mengunjungi Indonesia membahas rencana lebih lanjut pada bulan Mei mendatang. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan. Kami berniat membangun kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama, ujar Macron. Di sela-sela pembicaraan, Pak Prabowo juga sempat membahas dampak perang tarif Amerika. Rupanya, kerjasama dengan Prancis menjadi salah satu cara untuk melawan Donald Trump. Kami sepakat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita perkuat sinergi dan membangun masa depan untuk kemajuan bersama. Iya, harus bersatu ya. Di sisi lain, Uni Eropa juga dibikin murka dengan kebijakan negeri Paman Sam. Alhasil, benua biru langsung bersatu dengan Indonesia untuk melawan. Kabarnya mereka akan menargetkan 28 miliar dolar untuk seluruh impor Amerika. Salah satunya Prancis yang terkena tarif Trump sebesar 20%. Investasi masa depan harus ditangguhkan untuk sementara waktu selama situasi dengan Amerika Serikat belum diklarifikasi. Serangan ini brutal dan tidak berdasar. Ekonomi Eropa akan mengalami dampak ekonomi yang besar, ujar Macron. Ya Lur ya, semua kini udah saatnya bersatu Lur ya, karena memang kebijakan Donald Trump sendiri ini sangatlah membahayakan untuk pekerja-pekerja tekstil di Indonesia juga, karena memang sangatlah besar Lur ya. Setiap tahunnya pengeluaran Indonesia untuk tekstil di Amerika
Dan juga di sini alhamdulillah anggota-anggota Uni Eropa dan juga BRICS bersatu untuk melawan itu dan juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Nah, memang kita lebih baiknya tidak ada istilahnya peperangan atau gimana loh ya, berundinglah dengan baik dan juga memutuskan sesuatunya dengan baik loh ya, jangan sampai ada clash antara Amerika, Indonesia ataupun Uni Eropa. Kita inginnya masalah ini diselesaikan dengan cara baik-baik loh ya, seperti dulu kala. Tidak ada istilahnya bersih tegang atau sampai bermusuh-musuhan antara negara Amerika dan juga Indonesia, ada juga anggota BRICS, anggota Uni Eropa. Kita pengennya damai-damai aja loh ya. Dan juga itulah kebijakan Bapak Prabowo yang menggandeng Prancis untuk bertindak atau melawan, bukan melawan dalam tanda kutip perang loh ya, tapi melawan dengan cara-cara yang dipikirkan lebih dalam lagi dan juga dengan cara-cara yang halus, jangan sampai ada clash antara negara. Dan juga mudah-mudahan Donald Trump dapat menerima lur ya saran-saran atau masukan-masukan dari Indonesia, Uni Eropa ataupun dari anggota BRICS juga. Kita lanjut lur. Pelopor negara ASEAN. Pemerintah Indonesia juga bereaksi keras terhadap kebijakan aneh Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto membuat berbagai gebrakan untuk mengurangi dampak perang tarif di tanah air. Salah satunya dengan menggenjot program hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini sudah terbukti mendatangkan untung besar untuk pemasukan negara. Buktinya bisa dilihat dari nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 34,3 miliar dolar AS pada tahun 2022 silam. Jumlah ini melonjak drastis dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 3,7 miliar dolar AS. Langkah lain yang diambil RI1 menghadapi perang dagang adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Dua langkah ini diambil agar bumi pertiwi tak sepenuhnya bergantung pada pihak asing. Ya, itulah. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta menciptakan lapangan kerja baru. Ungkap Naudi Valdrino selaku perwakilan kantor komunikasi kepresidenan. Langkah hebat yang dilakukan Prabowo ternyata membakar semangat negara-negara ASEAN. Bagaimana tidak, sejumlah anggota ASEAN merapat ke RI1 untuk melawan perang tarif Trump. Buktinya RI1 berhasil menyatukan dukungan dari berbagai negara ASEAN. Sebut saja seperti Malaysia, Filipina, hingga Brunei Darussalam. Belum lagi negara tetangga negara yang terinspirasi dari langkah hebat Prabowo menentang Trump. Buktinya Vietnam juga mengikuti Indonesia dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ditambah lagi Thailand juga bersiap-siap mengikuti langkah yang sama seperti Indonesia. Sebab Perdana Menteri mereka tengah mencari mitra dagang alternatif selain Amerika Serikat. Keberanian Indonesia lawan Amerika. Gebrakan pemerintah Indonesia rupanya bikin Donald Trump kebakaran jenggot. Politikus asal Partai Republik ini kesal karena tanah air menerapkan tarif tinggi untuk impor Amerika Serikat. Alhasil Trump langsung memvonis Indonesia dengan kenaikan tarif sebesar 32%. 32% kenaikan tarifnya untuk Indonesia lur. Sementara dengan Turki Erdogan hanya 11%. Mungkin dari Donald Trump sendiri atau Amerika tahu ya, banyak sekali barang-barang yang diperlukan oleh Indonesia dari Amerika karena makanya mereka menaikkan tarif dagang Indonesia itu sampai 32%. Tapi dengan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo yang mempersatukan Uni Eropa dan juga anggota BRICS, mudah-mudahan Donald Trump luluh ya dengan dengan keputusan yang kali ini loh, karena memang itu hanya bisa merugikan Indonesia, Amerika dan juga negara-negara lain juga. Mudah-mudahan dengan kebijakan Donald Trump yang setelah istilahnya di blunder loh ya, Donald Trump bisa berubah pikiran dan juga mau lagi mengembalikan seperti dahulu, seperti yang sebelumnya loh ya, tidak menaikkan lagi tarif-tarif antara dagang ini. Mudah-mudahan juga Bapak Prabowo dan juga anggota BRICS, Uni Eropa dan juga Prancis dapat berubah pikiran dari seorang Donald Trump, tidak mau lagi menaikkan tarifnya. Kita lanjut terus. Sayangnya gertakan negeri Paman Sam ini nggak membuat bumi Nusantara gentar. Ya, memang nggak pernah gentar kalau Indonesia ya. Menghadapi tarif terbaru Trump.
Pasalnya pemerintah ingin bernegosiasi untuk menemukan solusi terbaik bagi Nah, itulah pihak. negosiasi yang Bahkan kita Kementerian harapkan. Perekonomian sampai menggandeng Bank Indonesia dan OJK dalam rapat khusus. Nah, itulah Lur ya. Semoga Indonesia dengan Amerika sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain ya. Tapi kenapa Donald Trump menaikkan atau menaikkan tarif dagangnya dengan Indonesia sampai 32%? Kan padahal mereka saling membutuhkan antara Indonesia dan juga Amerika. Mudah-mudahan dengan diskusi atau pertemuan-pertemuan antara negara-negara yang merasa berat kenaikan tarif dagangnya dengan Amerika dengan diskusi itu Donald Trump dapat luluh dan juga tidak jadi menaikkan tarif dagangnya Lur, karena memang itu adalah suatu suatu kejadian yang bakal merugikan sesama negara satu sama lain Lur ya, akan merugikan Amerika juga rugi, terus Indonesia rugi, dan juga negara-negara yang ditaikkan tarif dagangnya juga bakalan rugi Lur ya. Tapi dengan diskusi mudah-mudahan Donald Trump luluh hatinya dan juga mau dan berminat mengembalikan tarif dagangnya seperti biasa dan dahulu Lur ya, seperti lancar-lancar aja gitu. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.